Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan cara penginstalan Ubuntu menggunakan Live USB dan juga cara pengoperasiannya. Lalu saya juga akan menjelaskan cara membuat domain pada Ubuntu. Yang pertama, kita membutuhkan file ISO Ubuntu dan juga aplikasi Rufus. Rufus ini digunakan untuk membuat bootable. Lalu di sini saya menggunakan Ubuntu versi 24. Oke, pertama-tama kita akan buka aplikasi Rufusnya. Sebelum dibuka, kita wajib memasukkan flash disk kita. Oke, flash disk telah dimasukkan. Jadi kita buka Rufus terlebih dahulu. Dan di sini device, di sini sudah otomatis terpilih flash disk kita yang tertanam. Kemudian ini tidak bisa diubah. Kita pilih disk or ISO image. Di sini kita harus shield. Ini biasa saja. Oke, kita harus select file dari ISO-nya. Kita open. Ini tidak perlu ada yang diubah. Kemudian kita start. Oke. Kemudian di sini kita tunggu. Oke, di sini kita bisa lihat kalau bootable-nya sudah ready, statusnya nih. Nah, kalau sudah ready begini, selanjutnya kita akan restart komputer atau laptop kita. Oke, selanjutnya kita akan merestart laptop atau komputer ini. Kemudian kita akan masuk BIOS untuk mengatur boot priority agar flash disk bootable dapat di running. Lenovo T470, kita bisa tekan enter untuk masuk ke mode BIOS. Kemudian kita masuk ke F1, enter BIOS setup. Di sini kita akan, yang paling penting itu mengatur startup, boot mode quick, lalu masuk ke boot. Jadi flash disk kita harus ada di nomor 1 di paling atas untuk boot priority-nya, agar saat dijalankan komputer akan masuk ke bootable tersebut. Oke, karena sudah diatur, kita mulai saja. Kita masuk ke 12, to choose a temporary startup device. Oke, di sini sudah tertera flash disk kita, USB HDD, generic USB device. Kita enter saja. Oke, di sini sudah ada grup dari Ubuntu ya. Di sini itu ada pilihan
bisa terlihat ada logo Ubuntu di bawah. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam OS dari Ubuntu. Di sini bisa kita silang saja langsung, karena ini untuk penginstalan secara permanen untuk Ubuntu-nya. Karena kita hanya akan memakai live USB-nya saja. Ini sudah dapat di running dengan normal. Kita dapat membuka browser, aplikasi-aplikasi lainnya, kalkulator, videos, jam, setting, bahkan ada terminal di sini. Oke, selanjutnya saya akan memberitahu cara menggunakan CLI dan juga membuat domain di Ubuntu. Di sini, kami akan memberikan tutorial mengenai penggunaan CLI pada sistem operasi Ubuntu. Untuk yang pertama, kita melakukan pembuatan direktori dengan komen mkdir, tugas Linux. Saat kita sudah membuatnya, lalu kita menggunakan komen cd, yaitu change directory, menggunakan dengan file yang sudah ada tadi, sudah kita buat. Lalu kita membuat file yang bernama file 1.txt. Lalu kita lihat menggunakan ls. Di situ sudah tertulis ya. Lalu kita menggunakan komen cp file 1.txt. Kita melakukan copy file yang ke-1 dan file yang kedua menggunakan komen yang sama. Lalu kita melihat isi dari file yang kedua. Lalu kita menggunakan komen yang namanya move alias mv. Kita melakukan pemindahan file dari yang ke file 2.txt ke dalam file baru .txt. Lalu kita membuat directory lagi di dalamnya yang bernama subdirectory, lalu kita ls, maka sudah tercatat ya di situ dari file baru, file 1 dan subdirectory. Lalu kita masuk ke dalam subdirectory-nya, kita ls, belum ada apa-apa ya. Lalu kita melakukan sudo apt update. Lalu kita tunggu sampai update-nya selesai. Dan jika sudah, kita melakukan sudo apt install ya untuk menginstal Apache 2 ya. Terus kita yes di sini. Kita tunggu hasilnya sampai selesai. Lalu kita di sini melakukan sudo ufw applist, yaitu available application Apache. Di sini ada Apache Full, Apache Secure dan caps. Terus kita melakukan sudo ufw allow ya di sini. Kita allow Apache-nya. Lalu sudah terupdate. Kita melakukan sudo lagi, sudo ufw statusnya inaktif masih. Lalu kita sudo ufw enable, maka firewall sudah aktif dan akan melindungi sistem startupnya. Sudo ufw status kita lihat juga dan sudah aktif ya di sini dari Apache-nya dan yang terbaru. Lalu kita lihat lagi. Lalu kita melakukan if config di sini not found ya masih ya.
tapi sudah ada sudo apache install NetTools-nya. Lalu kita ketik itunya, sudo apache install NetTools, lalu kita tunggu sebentar, dan jika sudah, kita melakukan if config, sudah muncul ya seperti dari IP-nya dan juga dari yang atas dan IP yang bawahnya sudah muncul ya intinya. Kita memasukkan IP-nya ke dalam mesin pencarian itu Chrome, maka sudah muncul di sini Apache. Lalu kita di sini melakukan sudo update. Kita lakukan sudo apache upgrade di sini. Kita melakukan komen sudo apache install vsftpd, lalu kita tunggu di sini karena sedang proses penginstalan. Lalu di sini kita melakukan sudo systemctl start vsftpd. Jika sudah kita komen dan kita melakukan sudo systemctl enable vsftpd lagi, lalu kita di sini melakukan ketik yang namanya sudo cp etc vsftpd conf, lalu kita masuk ke direktori yang tadi juga etc vsftpd.conf.org ya. Lalu jika sudah, kita melakukan sudo nano. Sini kita masuk ke yang di atasnya, yang etc vsftpd.conf-nya. Nah, sini kita akan melakukan pengeditan dari file tersebut. Lalu kita membuat sudo mkdir ubuntu, lalu kita akan melakukan penyalinannya biar bisa kita gunakan kembali. Sini kita klik. Kita di sini melakukan sudo clone nobody no group home ubuntu, lalu di bawahnya kita melakukan chmod slipway, lalu kita melakukan
ke arah direktori yang tadi ya, yang home Ubuntu FTP. Kita lalu di sini menggunakan sudo mkdir alias membuat directory upload. Lalu kita melakukan sudo on lagi, tapi kali ini kita akan mengganti nobadinya dengan Ubuntu .2 Ubuntu. Lalu kita ke upload. Lalu kita di sini melakukan sudo lagi chmod 755. Lalu kita ke directory home Ubuntu FTP upload. Lalu di sini kita melakukan sudo system restart vsf tpd lagi. Kita not found. Sini kita melakukan sudo sistem restart vsf tpd. Oh maaf, ternyata kita di sini melakukan sudo sistem ctl restart vs tpd lagi. Lalu saat sudah clear, kita melakukan sudo mkdir strip p. Kita masuk ke directory var www contoh.local. Lalu di sini kita akan melakukan langkah-langkah mengaktifkan domain melalui mkdir. Kita tulis directory-nya, lalu kita melakukan sudo on. Lalu habis itu kita melakukan sudo chmod strip r 755. Kita ke directory www. Lalu kita melakukan nano strip var dan tidak, kita melakukan paste aja. Kita ke directory yang di paling awal tadi. Lalu index.html. Lalu kita copy dan kita tempel ke dalam nano ini. Ini teks dari Dan ini isi itu selamat datang gitu. Membuat teks untuk di dalam web tersebut. Lalu kita masuk ke dalam nano, terus kita copy paste yang tadi. Lalu di sini adalah teks di dalam webnya jika berhasil. Lalu di sini kita melakukan sudo copy kita ke dalam folder etc, apache 2 dan sites available 000 default config. Di sini kita saat sudah selesai itu kita copy karena kita akan menggunakannya kembali. Lalu kita paste lagi, tapi kita hilangkan di bagian
Defaultnya kita ganti menjadi contoh .local. Jika sudah, kita melakukan sudo nano, kita paste yang di atas tadi, lalu di sini kita ganti menjadi contoh .local. Lalu di sini kita copy paste lagi. Lalu kita tempel di sini. Lalu save dan kita melakukan sudo A2 insight contoh .local conf. Maka enable site-nya sudah aktif. Tinggal kita run menggunakan sistem CTL reload Apache 2. Autentikasi require. Lalu bisa kita cek sudah enable ya. Lalu di sini kita mengubah A2 insight-nya menjadi A2 this site. Lalu lokalnya kita hapus, kita ganti jadi 000 default. Lalu site 00-nya kita disable. Set defaultnya yang tadi yang di awal. Lalu kita melakukan sudo apache 2 ctl config test. Lalu di sini kita melakukan sudo systemctl restart apache 2-nya. Jika sudah restart, maka kita melakukan sudo nano ke folder tadi etc host kita untuk melihat domain kita. Di sini kita memiliki dua domain yang sebelumnya, localhost tadi dan Ubuntu. Lalu di atas ini kita ganti yang localhostnya menjadi contoh.local. Lalu kita yes di sini. Lalu kita sudo apache 2 ctl config test. Kita copy linknya, lalu kita masuk ke dalam Firefox dan sukses virtual host contoh lokal berfungsi. Berikut tadi adalah cara pengaktifan domain di dalam Ubuntu.